Shalom Kakak Halo, Ken, selamat shalom pagi. Kak Dewa, shalom Sisi, shalom. Waduh, semangat sekali ya hari ini ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai Sunday School Kids Worship kita dan kita akan memulainya dengan nyanyian Kids Worship Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Semua kita bersukacita ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Kita tumbuh bersama, Bersama kita sih belajar mengenal Tuhan. jadi anak sehat kuat. Cerdas dan taat mencintai Tuhan selalu. Siap-siap. 1, 2, 3, go! Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship, Kita tumbuh bersama bersama Kids Worship, belajar mengenal Tuhan. jadi anak Sehat kuat, cerdas dan taat mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari bersukacita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun. Sekarang kami mau ke Sunday School. Tuhan berkati kami semua supaya fokus di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan Kids Worship kita dan kita akan menyanyikan lagu baru. Judulnya Kau 1, 2, 3. Ya. Sisi sambil belajar ya Kakak Ken ya. Oh iya dong. Masa kalau belum belajar langsung bisa? Ya lihat dulu Kakak Ken. Teman-teman yang bisa sudah bisa bareng gerakan. Kalau enggak apa-apa. Terus sambil berdiri juga sambil mengikuti Kakak Ken memuji Tuhan ya. Oke, yuk mari kita bersama memuji Tuhan. Yesus sekolah sahabat. 1, 2, 3. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, mulia Kau. Ada waktu susah, ada waktu duka, Kau setia
Tuhan. Sisi bisa ya? Oh itu, aku ingat belakangnya. Itu ada kanan, kiri, ke depan sama kita. Apakah bergoyang? Gimana kalau kita ulangi lagi kakaknya? Sisi mau ulangi lagi kak? Boleh? Ayo kak, supaya kita bergoyang semua. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari sama bergoyang. Mari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Hore, Sisi udah bisa. Oh keren. Kak Tari juga bisa. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Ikut bergembira bersamamu Yesusku. Nih Kak Tari bisa. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira. Gimana? Kita ku dalam Kristus. Yeay. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacita kita adalah di dalam Kristus. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang melepaskan kita dari hukuman dosa. Wah, kayaknya itu hari ini Kak Ken ceritanya. Semuanya kalau gitu kita mau bersyukur ya Kak Ken ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kids worship kita dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jika Sedih Dia Ada. Ayo semua teman-teman, kita akan bersyukur. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Dia ada, jika senang Dia ada, sekalipun Aku tak tenang. Tuhan Yesus memberiku kekuatan.
kasih. Terima kasih. Engkau Sudah menyertai kami sudah menyertai kami setengah tahun. setengah tahun. Engkau menjagai kami, Engkau menjagai kami, melindungi kami, melindungi kami, Engkau merawat kami, Engkau merawat kami seperti anakmu. seperti anakmu. Engkau Engkau sangat mengasihi kami. Jika orang tua kami mengasihi kami, Jika orang tua kami mengasihi kami, dan guru-guru kami mengasihi kami, dan guru-guru kami mengasihi kami, kasih-Mu yang besar itu melebihi dari kasih mereka. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Engkau seperti gembala seperti gembala yang merawat dombanya, tidak membiarkan dombanya pergi ke jalan yang salah. Engkau menuntun kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Sangat mengasihi kami, melebihi dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Jadi Murid Tuhan. Ya, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya fokus. Kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan berkati kami, kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami. Tuhan tolak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita bersama-sama dengarkan Firman firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, selamat pagi ya. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Waduh, keren banget nih. Kak Tari senang sekali setiap hari Minggu pagi anak-anak semangat untuk Sunday School ya, bersama dengan Kids Worship. Anak-anak, yuk kita bersama-sama untuk memperhatikan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar, masih di bulan 7 ya, di bulan Juli kita belajar tentang Tuhan yang melepaskan. Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus melepaskan manusia dari dosa. Wah, siapa ya yang mengalami lawatan Tuhan ini, yang mengalami pertolongan Tuhan dalam kisah Alkitab kita? Dan kita semuanya tentunya anak-anak Kak Tari dan juga anak-anak, semuanya kita akan mengalami pengampunan dari Tuhan, dilepaskan dari hukuman dosa kalau kita terima Tuhan, percaya Tuhan. Yuk kita perhatikan firman Tuhan hari ini untuk kita semuanya.
Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Suatu hari ada seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Wah, Tuhan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk dan makan. Di kota itu, anak-anak, di tempat Tuhan Yesus datang, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar, wah, ada Tuhan Yesus datang di rumah orang Farisi dan sedang makan di sana. Maka perempuan itu datang ke rumah orang Farisi itu. Dia membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Sambil menangis, dalam kesedihannya dia pergi, dia datang kepada Tuhan Yesus melalui pintu belakang. Dia di belakang Tuhan Yesus, dekat kaki Yesus, lalu dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Pualamnya itu dia patahkan, dia curahkan minyak wangi yang sangat mahal. Harganya itu dan untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Wah, ketika orang Farisi melihat dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyeka dengan rambutnya, ketika orang itu melihat itu, dia berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus ini nabi, tentu Tuhan tahu siapa perempuan yang sedang meminyaki kakinya itu. Siapa perempuan yang pegang dia itu. Dia kan orang berdosa, bahkan seorang yang sangat berdosa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang dia makan itu. Orang Farisi itu bernama Simon. Tuhan Yesus panggil dia, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ya, Guru. Tuhan Yesus berkata, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, dua-duanya nggak sanggup membayar, maka Tuhan menghapus hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang paling mengasihi orang yang sudah menghapuskan uangnya itu, menghapuskan hutangnya? Lalu Simon menjawab, aku kira dan aku pikir ya, pasti yang paling banyak hutangnya dihapuskan dong. Yang berapa tadi? Yang 500 dinar, hutangnya lebih banyak. Pasti dia akan lebih mengasihi orang itu. Kata Tuhan Yesus kepadanya, betul sekali pendapatmu, Simon. Sambil berkata begitu, Tuhan Yesus melihat perempuan yang tadi meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Simon, kamu lihat perempuan ini? Dari tadi dia datang, dia masuk ke rumahmu. Lihat apa yang dia lakukan. Terus, aku masuk ke rumahmu ini, namun kamu tidak memberi aku apa-apa, Simon. Kamu tidak memberiku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya, mengelap dengan rambutnya. Engkau tidak menciumi aku, tetapi sejak masuk ke rumahmu, perempuan ini tidak berhenti-berhenti mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi, minyak yang mahal. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu berkatalah perempuan
Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama berpikir dalam hati mereka, siapa dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, dan Tuhan berkata kepada perempuan itu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan engkau. Pergilah engkau dengan selamat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kids, hari ini kita bersama-sama belajar tentang cinta Tuhan yang mengampuni orang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang terkenal berdosa di kotanya. Di kotanya loh, dia terkenal bukan sebagai orang baik. Dia bukan terkenal sebagai orang yang suka beribadah, tapi orang yang berdosa. Namun, saat perempuan yang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus, dia dalam kesedihannya, dia menangis di hadapan Tuhan. Dengan imannya dia mempercayai Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan air matanya, dengan minyak wangi yang sangat mahal, yang itu bisa digunakan untuk pernikahannya loh anak-anak. Tapi dengan perempuan itu bukan diberikan kepada, tidak disimpannya untuk pernikahannya, tapi dia berikan kepada Tuhan Yesus. Dia patahkan tempat penyimpanan minyak wangi itu, karena nggak ada tutupnya ya, zaman dulu itu langsung gitu. Nah itu diberikan untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dia nggak ambil kain lap untuk ngelap kaki Tuhan Yesus yang udah basah dengan air mata. Dia nggak pinjem lapnya Simon, sang tuan rumah, atau dia pinjem lapnya para murid, atau lap yang sudah disiapkan di rumah itu. Enggak. Tapi dia pakai rambutnya yang panjang. Dia pakai rambutnya untuk ngelap kakinya Tuhan Yesus, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Keren banget ya. Dan Tuhan melihat iman. Dan Tuhan melihat cinta perempuan ini kepada Tuhan Yesus, kasihnya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia memperoleh pengampunan dosa. Apa maksudnya? Tuhan Yesus menghapuskan semua dosa-dosa, kejahatan, hal yang buruk yang sudah dia lakukan. Yang sudah banyak dosa yang dia sudah lakukan sebelum-sebelumnya sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Seharusnya perempuan yang terkenal berdosa itu kan dihukum ya. Tapi saat dia percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Semua orang yang telah jatuh ke dalam dosa itu kematian kekal. Tapi siapa yang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan. Kesalahannya dihapuskan. Kegagalannya dihapuskan. Kalau dihapuskan, kesalahannya kelihatan gak anak-anak? Enggak, benar, enggak kelihatan lagi. Yang lihat apa? Bersihnya, benarnya yang kelihatan. Ada? Enggak. Tuhan Yesus yang memberikan kebenaran itu kepadanya. Tuhan Yesus yang menghapuskan dosanya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Anak-anak, pernah kita gagal, pernah kita menyedihkan hatinya Tuhan, pernah kita melawan orang tua, pernah kita berbohong, apa saja. Mungkin kamu terkenal paling berdosa di rumahmu, terkenal paling berdosa di kelasmu, paling terkenal karena ketidakbaikanmu. Tapi saat engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau berkata, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Tuhan Yesus,
Aku mau menerimamu sebagai juru selamatku. Ini aku Tuhan. Tinggallah di dalam hatiku Tuhan. Masuklah dalam hatiku dan tinggal selamanya. Maka engkau akan memperoleh pengampunan karena Tuhan Yesus adalah Kristus. Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan pengampunan dosa. Anak-anak, engkau tidak akan dihukum saat engkau percaya. Yohanes pasal 3 ayat 36, 37, dan 38. Barang siapa percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, dia akan binasa. Siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mau buka hatinya, tinggal di dalam hatinya, undang Tuhan Yesus masuk, engkau mendapatkan pelepasan, engkau mendapatkan pengampunan, engkau dilepaskan dari hukuman dosa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari bagian firman ini. Simon, orang Farisi yang kaya, yang baik, terkenal belajar firman, tapi dia tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya. Dia tidak membersihkan kaki Tuhan, dia tidak mencium Tuhan, dia tidak duduk dekat dengan kaki Tuhan, dia tidak melakukan permohonan penyesalan dosa, tidak mohon pengampunan dari Tuhan, dia tidak memperoleh keselamatan itu. Anak-anak, tetapi perempuan yang terkenal berdosa di kotanya itu, dialah yang memperoleh pengampunan. Kak Tari dan anak-anak memperoleh pengampunan dari Tuhan saat kita percaya, saat kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan Yesus, jadilah Tuhanku dan Allahku, masuklah dalam hatiku, tinggallah selamanya, ampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Anak-anak mau mengalami pelepasan dari kuasa dosa? Ayo kita datang kepada Tuhan. Ayo kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Anak-anak ikuti Kak Tari ya sayangnya. Tuhan Yesus mengampuni kegagalan kita. Tuhan Yesus menerima kita. Dan Tuhan mengasihi kita saat kita datang kepadanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Anak-anak boleh ikuti Kak Tari berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali punya Tuhan yang berkuasa mengampuni orang berdosa. Hari ini aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah kegagalanku. Ampunilah dosa-dosaku. Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Tinggallah menjadi raja di dalam hidupku. Engkaulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seberapapun anak-anak yang hari ini membuka hati mereka untuk terima Tuhan. Untuk anak-anak yang hari ini datang kepadamu, mengundang Engkau tinggal di dalam hatinya, Engkau melawat mereka, Engkau mengubahkan hidup mereka, Engkau memberi pengampunan atas mereka. Ampunilah mereka di dalam nama-Mu. Terimalah mereka seperti Engkau menerima perempuan berdosa yang beriman kepadamu. Tuhan berkati. Engkau memulihkan hidup perempuan berdosa itu, Engkau juga memulihkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menunaikan setiap syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bersekutu bersama melalui Sunday School, kami sudah menikmati firman Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Kak Tari sudah menceritakan firman Tuhan kepada kami. Berkati Kak Tari dalam pelayanan, berkati juga Kendita dalam
pelayanannya, biarlah sekolahnya pun Kau berkati. Apa yang sudah dilakukan hamba-hambamu ini Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati mereka berdoa. Terima kasih. Kami mau menaikkan siap syafaat kami, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa negara kami, biarlah bangsa negara kami dalam pengasihan Tuhan, dalam perhatian Tuhan, dalam situasi-situasi sulit ini, biarlah Allah memperhatikan bangsa kami, menolong situasi-situasi yang ada dalam kelaparan, dalam bencana, dalam banjir ataupun apapun yang terjadi, biarlah Tuhan memperhatikan. Tuhan menolong bangsa negara kami. Dalam situasi ekonomi yang sulit juga memberkati bangsa kami agar bisa melewati situasi ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memakai pemimpin-pemimpin kami untuk boleh mengelola bangsa ini dengan benar sehingga terjadi hal yang baik di bangsa negara kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Masa transisi dari presiden yang lama menuju presiden yang baru Engkau berkati, semua dalam keadaan baik, dan persiapan pilkada pun Engkau juga berkati, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini untuk semua anak-anak Sunday School yang menyaksikan YouTube ini, yang beribadah melalui YouTube ini. Engkau berkati mereka semua, baik dalam sekolah, dalam pergaulan. Biarlah Allah memberkati anak-anak dengan kesehatan, dengan hal-hal yang baik, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua juga dalam mengasuh anak-anak, berikan hikmat, kekuatan, dan juga berkati pekerjaan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk apa yang Tuhan buat bagi hidup kami. Kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang menyesuaikan diri di sekolah yang di jenjang yang baru. Biarlah Engkau berkati mereka. Mereka boleh menyiapkan diri, menikmati proses pembentukan di sekolah masing-masing, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, takut akan Tuhan, berkualitas dalam intelektual dan juga dalam karakter. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Anak-anakku, kembali dalam aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang tak terbatas, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri persekutuan Sunday School pada pagi hari ini. Kita bersukacita anak-anak. Selamat menikmati liburan hari ini ya. Istirahat bersama, bermain bersama dengan keluarga. Sisi juga mau bermain. Waduh, main apa? Itu main lego-lego dengan kakak Ken. Ya kan kakak Ken? Oke, kakak Ken. Yuk, kita tutup dengan yel-yel yuk. Kecuarsip, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you, kids. sampai jumpa hari Rabu. Iya, hari Rabu ya. Kita ketemu semuanya di Zoom Kids Worship. God bless you. Shalom. Shalom. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan hafalan Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Terima kasih. Shalom. Shalom, saya mau hafalan Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan dan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitahu kepada Yakub pelanggarannya dan Israel dosanya. Makasih. Halo Aaron, mau ayat hafalan Mika ayat pasal 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan. Hah? Dengan Roh Tuhan. Dengan Roh Tuhan. dengan Roh Tuhan Dan keadilan, keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub kepada Yakub
pelanggarannya pelanggarannya dan kepada Israel dan pada Israel dosanya. dosanya. Terima kasih. Terima kasih, salam dah. Saya mau ayat hafalan Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.